Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sedang berada di podcast politik Orang Sukabumi. Hari ini saya ngobrolin politik ya dengan salah satu caleg kita dari Partai Gelora, Dapil 1 yaitu Cikole dan Citamiang, yaitu Udazul Khairi. Udazul Khairi, Udazul. Udazul, assalamualaikum dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita bisa ngobrol nih. Sudah lama kita pengen merencanakan ngobrol politik ini, tapi sampai hari ini belum. Alhamdulillah ya. Belum ada waktu dan hari ini bisa ketemu. Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua. Pergerakan politik sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan ini udah kan nyalek dari Partai Gelora ya, Dak? Iya. Partai Gelora di Dapil 1 Cikole Citamiang. Nomor urut berapa, Dak? Nomor 3. Nomor 3 ya, nomor 3. Ngikutin Pak Ganjar dong gini. Gini nih gini. Enggak ya, Gini aja lah. Gini aja. Nomor 3. Siap. Udah. Atau gini Banteng. Metal ya. Nomor 3. Kenapa di Dapil 1 Dak milihnya lagi, Dak? Di Dapil 1 kan kita tinggal di daerah Dapil 1 ya. Tinggalnya di daerah Kecamatan Cikole sama Kecamatan Citamiang. Jadi makanya memilih Dapil 1. Dapil 1. Dan pertanyaan yang kedua, kenapa memilih Gelora, Dak? Iya, kalau Gelora saya lihatnya Pak Fahri Hamzah ya. Pak Fahri Hamzah. Sama Pak Anies Mata ya. Itu mentor saya itu. Mentor ya. Iya, namanya Fahri Hamzah kan orang udah pada tahu ya. Orangnya vokal, integritasnya bagus, oke lah. Ya, kita kan masuk politik itu kan ngikutin yang di atas. Betul. Siapa mentor kita, siapa yang kita contoh kita, ya masuk ke sana Pak Fahri Hamzah. Ngikutin Pak Fahri Hamzah ya. Iya. Makanya di Gelora. Iya. Dan seperti apa sih Dak peluangnya misalkan Gelora ini di Kota Sukabumi khususnya, Dak? Kalau udah lihat di Sukabumi bagus ya, Gelora ya. Ya kita bisa jual lah Pak Fahri Hamzahnya gitu, sama Pak Anies Matanya gitu. Kalau kita nggak bisa jual orang di pusat ya susah. Susah juga ya. Iya. Jadi masih mengandalkan toko pusat ini, Dak? Itu udah pasti lah. Udah pasti satu ya, toko Sukabumi juga sama kayak Pak Ade Wahyudin gitu kan, Pak Marwan Mahmud gitu kan. Dia kan mantan orang politik juga ya. Apalagi Pak Ade Wahyudin tuh seorang ketua Kadin ya. Alhamdulillah gitu. Ya kalau udah lihat ya namanya ketua kita sama sekjen kita itu oke lah. Bisa memenangkan Gelora lah. Bisa lah, apalagi Pak Marwan ya. Ya. Jadi orang dua-dua ini Pak Ade sama Pak Marwan itu bisa saling menutupi dua-duanya. Manajemennya ya. Iya. Apalagi ditambah sekarang mudah-mudahan ada turun yang dari pusat ya. Amin. Membantu ya, mudah-mudahan bisa. Nah, sebetulnya apa sih Dak? Ngapain sih Dak? Udah punya usaha, udah punya kekayaan. Bahasanya buat pribadi mah sudah oke lah. Ngapain sih nyalek gitu Dak? Iya sih, kalau udah hitung-hitung ya, kalau buat keluarga udah cukup ya, udah lebih cukup ya. Bahkan bagi saya sih udah mah lebih dari cukup. Alhamdulillah mah lebih cukup. Cuman yang udah rasakan di batin udah itu, karena selama udah tinggal di Sukabumi itu dari tahun 96 ya sampai 2023 itu udah hampir 27 tahun ya. Nah, jadi gini, selama udah tinggal di Sukabumi itu, yang makan nih kayak orang muda itu kan orang Sukabumi semua. Jadi udah sekarang berbalik, bantu orang Sukabumi maksudnya sebagian buat sosialnya. Jadi kalau udah berbagi dengan uang pribadi udah buat sosial kayak masyarakat, itu nggak mencukupin. Belum tentu bisa juga ya. Bisa, cuman ya boleh dihitung lah. Apa 10 orang, apa 20 orang, nggak bisa. Tapi kalau kita menyampaikan ini kita di politik, satu lagi apalagi kalau udah kita kepilih dewan ya, itu kan dana itu banyak turun ke masyarakat. Kita yang perantaranya udah. Iya, kayak masyarakat yang kurang mampu, yang butuh bantuan, ya kita bantu lah gitu. Ya kasarnya mah buat berbalik aja. Makan orang Sunda ke sini, kita balik lagi bantu ke bawah lagi. Selama dari 96 sampai 2023 Dak? 27 tahun. 27 tahun. Apa signifikan nggak sih Dak perubahan Sukabumi sekarang tuh Dak? Kalau udah lihat sih enggak. Enggak ya? Enggak begitu. Saya ngerasa juga, saya kan tahun 2001 tuh keluar dari Sukabumi, baru pulang lagi 2023 itu. Versi saya sih belum banyak begitu perubahan, ada sedikit-sedikit tapi tidak signifikan. Tapi kalau yang sangat berubah tuh Jalan Bayangkara ya. Bayangkara itu udah oke lah.
Karena di sana itu udah tiap hari lewat sana. Dia udah tahu perubahan gitu. Udah banyak banget ya perubahan. Wah itu mah kalau yang di Bengkar oke lah, mantap lah. Jadi kalau di sekitaran sini belum ya? Kalau daerah Ciaul sih belum. Ya cuman yang di daerah Ciaul ini yang paling nama-nama paling ya kayak supermarket ya, paling itu kantor-kantor. Mal-mal aja gitu ya. Iya, itu. Tapi saya lihat tiap sore itu macet sini jadinya. Kalau macet gini mah dari dulu, Pak Fikri, dari tahun 2002 udah macet. Udah macet? Iya. Saya baru tahu, saya pikir sekarang ini macet. Yang 2002 itu mulai macet itu semenjak perumahan Taman Asri ada ya. Iya. Taman Asri yang atas ini itu udah orang pada sih ada perumahan apa teh? Ciberem tuh. Macet. Itu udah mulai rame itu. Mulai macet. Sukabumi itu mulai berubahnya di situ. Mulai perubahan macetnya. Ya, mulai 2002 itu. Waktu tahun 96 udah kesini itu, jam 7, itu mobil nggak ada lewat lagi. Malam, jam 7 malam ya, habis maghrib, cuman ada derman. Nah, itu, sepi banget tuh. 96 ya? 96, tapi kalau udah 2002 itu udah bagus, udah mulai rame, mulai macet. Sampai sekarang. Program apa Anda yang udah tawarkan nih, khususnya nih, dalam pencalegan ya ke masyarakat untuk Dapil 1 dah? Iya, kalau yang di masyarakat di lapangan ya, ya kebutuhannya itu satu pendidikan sama kesehatan gitu, nggak lebih dari itu. Dan pendidikan kan Gelora sekarang sudah menekankan untuk pendidikan gratis. Sampai kuliah. Kuliah ya. Itu berarti gayung bersambut dengan program udah. Sesuai ya. Sesuai. Iya. Berarti kemudian kesehatan, Kesehatan ya paling-paling ya bullying KIS kali ya. KIS kalau yang ngerti ya KIS itu. Itu memang seperti apa yang ingin udah harapkan dari KIS-nya, contoh misalkan dari program kesehatannya, mendorongnya ke arah mana itu? Ya kalau KIS ini, kalau masyarakat dapat KIS, kalau dia bawa ke rumah sakit, itu harus harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Baik-baiknya. Selama ini kan enggak. Di rumah sakit itu kan ada yang bawa KIS, ada yang bawa BPJS. Kadang-kadang itu kan sebagian ditolak sih enggak ya, cuman agak diabaikan dulu sebentar gitu. Tapi kalau orangnya namanya bayarnya cash, itu cepat layanannya gitu. Ya paling kalau pemerintah kota ya, paling itulah diimbau ke rumah sakitnya. Pokoknya siapapun yang datang ke rumah sakit, layanannya dulu gitu. Kan di Sukabumi juga sebetulnya sudah ada rumah sakit yang tanpa menggunakan KIS, yang penting menggunakan KTP KK. Itu di RSUD Al-Muluk juga. Itu mungkin tinggal pendorongannya saja ke sana. Selain itu, ini kan sebetulnya saya sebagai orang lembur situ nih sebetulnya ngiri dengan orang Cikole itu. Kenapa ngirinya? Semua program rata-rata di Cikole dan Citamiang. Cikole paling banyak programnya. Sedangkan ke wilayah saya sana tuh agak sedikit, versi saya sih kalau versi provokasinya agak sedikit berkurang. Mungkin apa itu agak jauh kali ya dari kota ya? Agak jauh dari kota. Tapi nggak mungkin juga ya. Atau pusat kotanya dari sini. Iya, walaupun kotanya di Cikole itu, ya tetap kan 7 kecamatan. Ya harusnya kan merata ya. Harus merata. Makanya sebetulnya saya sekaligus meminta izin kan nanti itu, mudah-mudahan program yang di Cikole itu berkurang dipindahkan ke wilayah sana. Mungkin kalau berkurang nggak apa-apa, mungkin ya tambah ya. Ditambah ya. Paling kita dorong nanti ke pemerintah diratain merata lah gitu. Supaya semua orang yang di pinggir-pinggir situ ini juga gitu. Saya sekaligus juga misalkan nitip juga nih untuk wilayah Cikole ini, sebetulnya jalan-jalannya banyak yang banjir ya. Kalau di kota sih genang ya. Ya genang cuma sebentar habis ya. Sebentar ya. Kalau yang udah lihat mah di Cikole sih nggak begitu ini ya, nggak begitu. Ya emang sih udah lama nggak hujan juga ya. Jadi sekalinya hujan langsung. Ya sekarang sih walaupun hujan berapa lama tapi belum kelihatan. Belum. Ya mudah-mudahan jangan lah. Saya sih berharap nanti juga mudah-mudahan ada perbaikan drainasenya karena sering lewat jalan itu. Lewat jalan tuh bolong, kemudian airnya lompat ke tengah. Ke tengah ya. Gitu. Dan yang paling penting sih di wilayah Cikole dan Citamiang itu, saya tuh minta banyak perbaikan itu, ada pasar itu nanti. Ya, pasar Pelita ya. Pasar Pelita dan sebagainya, supaya jangan masuk ke pintu kereta api itu macet. Ya. Tapi kalau sekarang kan udah lihat yang di Sukabumi udah hampir bagus ya. Walaupun sekarang tuh ada jalan yang Pasundan sama jalan apa tuh? Itu Bakri ya. Tapi itu udah rapi gitu, udah bagus ya. Ya cuman sangat disayangkan pasar Pelitanya masih kosong. Jadi kalau pasar Pelita kosong, jadi kios-kios itu banyak nggak terisi. Dan ekonomi nggak berputar bagus ya? Nah itu. Kalau menurut Uda bagusnya pasar Pelita di seperti apa kan? Ya kalau menurut Uda mah
orang-orang yang jualan di luar masukin ke dalam semua. Masukin ke dalam. Ya, supaya orang belanja satu arah ke dalam. Satu arah. Iya. Atau misalkan dibuat seperti apa namanya itu, homogen, pasar sayur-sayur semua, pasar daging-daging semua. Ya kalau yang di Pelita sih emang masih kecampur ya. Masih kecampur. Karena nggak semua belum masuk ke dalam gitu. Iya, belum masuk ke dalam. Tapi sih walaupun itu dia kecampur juga jadi masalah. Terus. Dan yang saya sih berharapnya tuh misalkan kan ini mah ada isu-isunya dah, bahwa ketika masuk pasar Pelita tuh bayarannya sedikit mahal. Masuk dalam pasar Pelita? Masuk ke dalam? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Ya yang udah selama ini udah masuk ke pasar Pelita belanja ya paling 2.000. Bukan, maksudnya dalam artian yang pedagang tadi masuk ke dalam. Oh, yang mau nyewa di dalam. Tadi. Kalau hitung-hitung bisnis ya juga nggak begitu mahal ya harganya ya. Ya cuman orang nggak mau masuk ke dalam itu khawatir nggak laku. Karena di luar sebagian orang masih buka di luar. Masih buka ya. Tapi kalau ini menurut pandang Uda ya, kalau seandainya di luar itu masuk ke dalam semua, insya Allah itu ramai semua itu, jalan semua, itu. Jadi orang belanja satu arah ya gitu. Belanja satu arah. Ya. Dan misalkan nanti kalau udah jadi nih, amin ya, mudah-mudahan jadi. Nah kalau jadi misalkan udah membuat tadi aturan tersebut sehingga masyarakat yang masuk nanti ke dalam pasar Pelita awal gratis dong, dikasih 1 tahun percobaan gratis supaya orang tuh kan mau masuk ya. Ya itu bisa juga. Itu sangat bagus juga. Ya kadang-kadang kalau orang sekarang dimasuk ke dalam, kalau dia nggak dapat omset, dia bayar pakai apa? Bayar pakai apa? Dan ekonomi lagi lesu. Ya. Tapi kalau digratiskan dulu 1 tahun percobaan, kalau yang bagus 1 tahun lanjut bayar, misalkan atau selama setahun tuh dicicil gitu. Bisa. Dengan kos yang paling rendah, ditanggulangi oleh APBD atau seperti apa kan? Saya berharapnya sih ke sana tadi. Ya paling kita nanti kita mah kalau kita ada milik rezeki duduk di dewan ya. Ya paling kita mendorong lah, supaya kota Sukabumi ini maju gitu. Iya. Kenal gini, karena walaupun udah ini orang Padang, tapi kan namanya jiwa raga udah tuh udah Sukabumi. Gitu. Udah Sukabumi lah. Apalagi kemarin udah punya menantu orang Sukabumi juga. Iya. Oh ya, benar. Iya kan? Jadi sudah sah lah ya. Sudah sah Sukabumi lah. Anak udah lahirnya di sini tahun 97. Iya. Dapatnya di sini, lahirnya di sini. Dua-duanya anak udah itu. Iya. Udah Sukabumi, sudah sah. Udah benar-benar Sukabumi lah. Ya, mudah-mudahan lah dah, mudah-mudahan nanti di pencalegan nanti dapat dah, amin. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita kehadiran udah dari Partai Gelora kemudian bisa ada perwakilan ya. Pesan buat teman-teman yang lain dah, untuk para pemilih di Dapil 1, pemilih di Citamiang seperti apa dah? Pesan-pesan apa ya? Ya pesan-pesan udah gini, buat pemilih-pemilih ya, yang buat siapapun boleh pilih kemana, tapi jangan mengharapkan serang pajar ya. Ya itu kalau serang pajar tuh ya ngiri-ngiri sadap juga. Ngiri-ngiri sadap mesti gini. Orang yang gede uangnya itu bisa menang. Ya kadang-kadang kita dapat uang gede, sesudah dewan ini menang, kita nggak diperhatiin. Kita dijauhin. Dan sudah terbukti 5 tahun jarang yang pulang ya. Iya. Nah, ya udah bilang waktu tahun kemarin juga nyalon ya. Ya udah kalah di sana. Oh iya. Kalahnya gara-gara uang. Yang gede itu. Tapi mudah-mudahan sekarang masyarakat Sukabumi pemilihnya juga sudah banyak yang cerdas. Ya, itu bintang. Tapi kalau tidak menggunakan politik uang ya. Ya, tapi kalau yang udah rasa kalau sekarang pemilih itu yang udah lihat, apalagi Sukabumi khususnya. Karena udah ada media sosial ya. Itu orang tuh udah pintar-pintar semua. Nggak bisa diinin lagi karena dimanapun berita pasti lewat di media sosial gitu. Ya mudah-mudahan begitu dah, dan mudah-mudahan menang. Terima kasih nih dah sudah meluangkan waktunya buat ngobrolin politik yang bagi kita sensitif. Ya mudah-mudahan ini juga sebagai engagement buat masyarakat bahwa hari ini kita dari Partai Gelora sudah memulai untuk membicarakan hal-hal politik ini untuk publik sehingga masyarakat dapat edukasinya. Ini terakhir ya, dihimbau kepada yang berada di Kecamatan Cikole sama Citamiang, mohon suaranya ya, Tukun Udazul, Zulkhairi Udazul yang punya rumah makan Cahaya Minang, tinggal di Ciaul, di Partai Gelora nomor 3. Waduh, mantap. Ya, nomor 3. Terima kasih. Partai Gelora.
Nanti saya publish setelah tanggal 28 September karena nanti kena Bawaslu. Kita udah bawa nomor ya. Iya, terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.